Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu diberikan kesehatan, insyaallah panjang umur, supaya bisa terus menjalankan kewajiban kalian sebagai siswa sampai akhir nanti. Mudah-mudahan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang sekarang ada di rumah, mari sebelum materi ini kita lanjutkan, kita bersama-sama berdoa supaya dengan iringan doa ini kita semuanya akan bisa menerima pelajaran dengan baik dan dengan gampang untuk menerimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak, kali ini adalah pertemuan yang keberapa ya? Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini kalian semuanya bisa menyimak dengan baik, karena di akhir materi nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Masih seputar bab 9, ini merupakan materi lanjutan yang membahas tentang meyakini qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kompetensi dasarnya pertama adalah mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Kedua, mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita akan membahas masalah ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, ya. Qada dan qadar seorang manusia telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya dapat melaksanakan apa yang telah ditetapkannya. Meski begitu, kita harus tetap bersungguh-sungguh dalam menjalaninya dan mengupayakan yang kita inginkan. Karena bisa jadi qadarnya Allah tersebut berkat dari usaha dan kerja keras kita. Oleh karena itu, seorang muslim yang beriman kepada qada dan qadar Allah harus selalu bersikap dan berperilaku positif. Berikut adalah perilaku positif terhadap qada dan qadar. Yaitu pertama, optimis. Optimis adalah dalam bahasa Arab disebut tafa'ul. Adapun kebalikannya yaitu pesimis, atau dalam bahasa Arab disebut tasa'um. Optimis merupakan wujud adanya keimanan terhadap takdir Allah. Optimis merupakan akhlak mulia karena optimis mendorong seseorang untuk melakukan apa yang bermanfaat baginya. Orang yang optimis selalu bersemangat dan meyakini bahwa apa yang ia usahakan akan tercapai. Ya, optimis itu juga boleh, itu bahkan wajib ya untuk kita berusaha dan kita berharap. Kemudian sikap optimis yaitu bahwa sesuatu yang baik akan terjadi sehingga memberi harapan positif serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah keberhasilan. Orang yang bersikap optimis berarti berprasangka baik atau biasa disebut dengan husnudzon terhadap
takdir Allah. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki sikap optimis dalam 3 hal. Ya, 3 hal itu apa saja? Optimis dalam belajar, optimis dalam bekerja, dan optimis dalam beribadah. Kita bahas satu persatu dulu ya. Optimis dalam belajar adalah dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan harapan akan tercapai cita-citanya. Sehingga siswa akan giat belajar dan bersungguh-sungguh serta tidak putus asa ketika menemui kegagalan dalam belajarnya. Berarti kondisi seperti ini anak tersebut sudah keimanannya sudah tertata, insya Allah ya, sudah berusaha sedemikian, namun Allah menentukan lain. Ya. Kemudian optimis dalam bekerja. Optimis dalam bekerja diwujudkan dengan berusaha memenuhi seluruh kebutuhan kita. Karena dengan bekerja sungguh-sungguh kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, diwajibkan untuk berusaha, diwajibkan juga untuk berdoa. Kita bekerja untuk akhirat nanti, duniawi kita berdoa untuk akhirat. Jadi antara dunia dan akhirat kita harus 50-50, tidak boleh condong terus kepada duniawi, juga tidak boleh condong terus ke akhirat. Jadi harus ada keseimbangan di antara keduanya. Ya. Kemudian optimis dalam beribadah. Optimis dalam beribadah dilakukan dengan berusaha agar amal ibadah kita diterima oleh Allah. Adapun syarat agar ibadah seseorang diterima oleh Allah itu ada 2 loh, ya. Pertama, ikhlas karena Allah semata dan sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang kita kerjakan, ibadah kita kesehariannya yang kita kerjakan, baik itu sholat fardu dan sholat sunnah, atau mungkin ibadah wajib, puasa fardu, atau mungkin puasa sunnah yang seperti kita laksanakan pada bulan-bulan ini di bulan Rajab, ya. Niati semuanya adalah karena Allah semata. Jangan diembel-embeli karena kepingin dipuji orang, atau mungkin karena di sekitar kita puasa, sebaiknya kita puasa juga. Tidak. Ya, apapun itu tetap kita bersandarnya kepada Allah, kita niati semuanya ibadah karena Allah. Satu hal, kalau kita mengerjakan sholat semata-mata kepingin mendapatkan ampunan dari Allah, atau kalau kita mengerjakan sholat supaya kita tidak, atau mungkin terbebas dari siksa api neraka, itu jangan kita lakukan. Berarti apa yang kita kerjakan itu masih ada embel-embel berharap sesuatu kepada Allah. Itu namanya belum ikhlas. Jadi bagaimana dalam kita menata hati, menata batin, menata pikiran, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan tetap bersandarnya kepada Allah. Entah itu sholat kita diterima atau tidak, wallahu a'lam, tetap kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin kita mengerjakannya tumakninah. Ya, jangan pernah berharap sholat toh binti ampuni dosamu, itu salah. Tapi kalau ini diterapkan kepada orang yang masih dalam taraf belajar, silakan. Ya, silakan. Hitung-hitung untuk apa? Membantu untuk menyemangati. Tapi kalau sudah kita terbiasa untuk melaksanakan itu, harus kita menata hati kita, menata batin kita untuk tidak lagi berharap semuanya dari Allah. Ya, pokoknya kita kerjakan, kita berusaha. Terus khusyuk dalam kita mengerjakan sholat, entah itu diterima atau tidak, itu urusan Gusti Allah. Sementing kita sudah mengupayakan untuk itu semuanya. Jadi kalau kita berharap terus minta balas, pahala atau dan sebagainya, atau ampunan dosa dan sebagainya, itu masih belum ikhlas namanya. Ya, belum ikhlas.
Jadi di sini kan sudah disampaikan beribadah dilakukan dengan berusaha agar amal ibadah kita diterima oleh Allah ya. Dan syaratnya itu harus semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya juga sesuai dengan ajaran yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian sahabatnya pun juga menurunkan kepada sahabatnya yang lain sampai pada kita saat ini. Itu namanya warasatul anbiya wal mursalin ya. Oke, kita lanjutkan. Meski demikian, kita juga tetap menanamkan rasa kekhawatiran ya. Ya. Kalau kita menanamkan rasa kekhawatiran sehingga kita tuh timbul setiap gerakan sholat kita selalu ingat Allah. Ya, kalau kita mengerjakan sholat, fokuskan pikiran kita kepada seakan-akan di depan kita ada Allah. Di samping kita, kanan, kiri, belakang, depan itu ada Allah. Jadi insya Allah kita terdorong untuk bisa khusyuk. Makanya kita selalu diingatkan kepada gerakan-gerakan setiap perpindahan gerakan rukunnya sholat itu ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar lagi, dikembalikan lagi pikiran kita, dikembalikan lagi pikiran kita kepada tertuju kepada Allah ya. Sholat kita seperti itu, jangan sholatnya asal ya, jangan sholatnya itu asal. Kemudian karena hal itu akan mendorong kita untuk beribadah lebih giat ya. Kalau kita selalu sekali lagi boleh disampaikan, kalau ini diterapkan kepada orang yang masih awam, boleh kita sampaikan ya, imbalan-imbalan atau mungkin apalah gitu ya, itu boleh. Atau mungkin kita terapkan kepada anak-anak yang masih dalam taraf belajar, monggo silakan. Tapi kalau sudah terbiasa, udah kita kembalikan pikiran kita untuk selalu tertuju kepada Gusti Allah gitu. Dan menjauhkan kita dari sikap ujub atau maupun sombong. Ujub itu apa? Ujub itu membanggakan diri. Ya. Ujub, takabur, riya itu termasuk salah satu yang beberapa karakter yang merusak keimanan kita. Naudzubillah ya. Contohnya ujub bagaimana membanggakan diri? Ya, ini sering Bu Lili mendengar bahkan melihat sendiri orang-orang yang bersikap ujub. Ya, seakan-akan gini. Itu kalau nggak berkat bimbingan saya nggak bakal anak itu akan bisa berhasil loh gitu. Ya, sikap membanggakan diri itu seperti itu. Masjid itu tidak bakal selesai dibangun kalau tidak campur tangan dari saya loh. Itu pun juga tidak bisa. Dengan sikap seperti itu, amalan sebesar apapun itu nol di mata Allah. Ya, nol di mata Allah. Atau kita menanamkan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang, jangan pernah dipikirkan. Pikirkan apa yang kita lakukan dosa itu kepada orang lain. Pikirkan itu. Tapi menanamkan kebaikan jangan pernah kita pikirkan. Udah hilangkan aja. Seakan-akan kita tidak berbuat apa-apa. Gitu. Ya. Masalahnya apa? Nanti apapun yang kita perbuat, udah Gusti Allah nanti akan menilai semuanya. Gusti Allah yang menilai. Kita pun juga nggak bisa menilai. Sekalipun kita kayaknya yakin, oh pasti diterima. Belum tentu. Makanya kita udah pasrah saja. Apapun yang kita kerjakan sudah pasrah kepada Allah. Ya, baik itu diterima atau tidak itu urusannya Gusti Allah. Ya. Sekali lagi jangan pernah kita membanggakan diri kita itu siapa sih ya? Kita di mata Allah itu masih kecil banget. Yang berhak untuk sombong itu adalah semata-mata Gusti Allah ya. Tidak kita hanya manusia biasa. Oke, kita lanjut. Ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berarti pilihan. Adapun secara istilahnya yaitu usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mewujudkan pilihan yang menjadi tujuan atau cita-cita.
Manusia diperintahkan untuk ikhtiar, wajib ya, ikhtiar itu wajib sekali, wajib hukumnya. Ya. Kemudian mengusahakan atas segala hal yang diinginkan tanpa lupa untuk menyertainya dengan berdoa kepada Allah. Ya ikhtiar, ya berdoa, usaha dan berdoa gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, ma'akala ahadun ta'aman qattu khairum min ayyakula min amaliyatihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam makana ya'kulu min amali yatihi. Artinya tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Subhanallah ya. Kalau kita bekerja terus ada hasil, kita menikmati hasil itu rasanya puas, lega gitu ya. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan dari hasil usahanya sendiri ya, tanpa meminta belas kasihan orang lain ya. Kemudian yang ketiga, tawakal. Tawakal artinya menyerahkan diri sepenuhnya atas ketetapan Allah setelah melakukan suatu usaha yang disertai dengan doa yang maksimal. Ya, menyerahkan semuanya kepada Allah. Tawakal itu kita harus mengusahakan keinginan kita dengan sungguh-sungguh karena Allah melihat ya serta menilai kesungguhan hambanya sebelum memberikan hasil akhirnya. Kita lanjut aja. Tabah. Orang yang beriman secara benar terhadap takdir Allah niscaya tabah dalam menghadapi segala macam cobaan. Ia tidak pernah menyesali dan membenci segala hal yang telah terjadi dan menimpanya. Setiap orang pasti mengalami kesedihan, akan tetapi dengan keimanan yang kuat dapat segera menghapuskan kesedihan serta rasa putus asa. Jangan pernah mengeluh dengan siapapun, ya, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholatul lail, ya, sholat malam. Itu tumbuhan curhat kita kepada Allah. Itu lebih baik daripada kita curhat kepada orang, mengeluh. Ingat ya, apapun keluhan itu merupakan doa. Jangan sampai kita apapun kondisi, misalnya contoh kondisi di rumah tangga misalnya, ya, rumah tangga itu merupakan kerahasiaan sendiri di dalam rumah tangga itu sendiri. Jangan sampai orang tahu, jangankan orang lain, ya, orang tua kita sendiri pun tidak diperkenankan untuk mengetahui apapun kondisi rumah tangga kita. Orang tua itu harus kita suguhi dengan yang baik-baik, kabar-kabar yang baik. Jangan diberikan kabar-kabar yang buruk sehingga malah membebani orang tua. Itu tidak boleh. Apalagi harus curhatnya kepada orang lain. Ya, ingat curhat kita sebenarnya itu adalah waktu tengah malam atau sehabis sholat 5 waktu. Itu tempat curhat kita yang abadi. Ya, orang yang tabah ketika menghadapi cobaan atau musibah justru akan mengharapkan pahala dari musibah tersebut tanpa banyak mengeluhkannya kepada orang lain. Ya, keluhan menunjukkan ketidaksabaran dan berpotensi menghilangkan pahala kesabaran dari musibah tersebut. Kalau kita diuji, kita harus ambil hikmahnya. Kenapa saya harus mendapat ujian seperti ini? Introspeksi. Kalau kita sakit, jangan mengeluh karena kita sakit. Kenapa? Padahal sakit itu merupakan insya Allah penghapusan dosa. Ya, penghapusan dosa. Jangan mengeluh sakitnya seperti ini. Dan kita diwajibkan ikhtiar untuk berobat ke dokter. Kita kembalikan lagi kepada awal. Kalau dokter sudah bisa menyembuhkan kalian, nah kita sebagai pasien harus menata hati kita, menata batin kita bahwa yang menyembuhkan adalah Gusti Allah, bukan dokter.
Ya, sekali lagi yang menyembuhkan adalah Gusti Allah melalui tangan-tangan dokter tersebut. Ya, dokter diberikan kepercayaan. Nah, kemudian kita pun telah diberitahu oleh Allah bahwa pahala kesabaran itu tidak terbatas. Selama kita mau bersabar, ya, insya Allah pahala itu terus mengalir. Tidak ada istilah sabar itu ada batasnya, itu salah besar. Ya, selama kita masih hidup, kita terus dituntut untuk bersikap sabar. Tidak boleh kita ngeluh, tidak boleh kita kemudian terus mengatakan sabariku ono batas sih, itu salah ya. Sekali lagi sabar itu tidak ada batasnya. Ya memang sakit ya, tapi kita kembalikan kepada Gusti Allah. Siapa tahu ujian tersebut itu adalah semata-mata kesalahan kita sendiri ya gitu. Ya kita harus pokoknya introspeksi diri gitu ya. Kemudian hikmah mengimani qada dan qadar. Adapun hikmah mengimani qada dan qadar sebagai berikut. 1. Memiliki jiwa yang qanaah. Qanaah itu menerima. Kita sakit, kita syukuri. Kita diberikan rezeki kurang, ya kita syukuri. Kita diberikan rezeki lebih, alhamdulillah kita lebih mensyukuri lagi. Dan ingat bahwa kelebihan dari rezeki yang kita dapatkan itu harus wajib kita pikirkan. 2,5%-nya kita salurkan kepada orang yang du'afa. Du'afa itu lemah ekonomi dan sebagainya ya. Qanaah itu menerima. Kemudian tidak merasa takut untuk menghadapi persoalan hidup. Karena orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa menganggap bahwa persoalan hidup adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi untuk menguatkan keimanan kita ya. Mengatakan semuanya adalah ujian hidup kita. Kalau tidak mau ditimpa musibah dan sebagainya, ya udah selesai aja kehidupannya gitu ya. Kemudian berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam karena Allah telah meridhai agama tersebut ya. Keberanian tersebut didasari dengan keyakinan bahwa hidup dan mati seseorang itu adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Jadi menegakkan agama Islam karena Allah telah meridhai agama tersebut. Insyaallah di dalam surah Al-Maidah, penggalan dari surat Al-Maidah ayat 3. Di situ disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ya, wa raditu lakumul islamadina. Di situ ya, Allah telah meridhoi agama Islam bagi kamu, bagi kita semuanya. Ya, sudah dinaskan dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah pun dari ayat 3 pun juga merupakan wahyu terakhir yang diturunkan itu. Ya, wahyu terakhir. Karena setelah menerima wahyu itu Rasulullah pulang sampai di rumah jatuh sakit dan sampai meninggal gitu. Ya, itu yang terakhir sekali. Ia meyakini bahwa jika ia telah ditakdirkan selamat, sebanyak apapun orang yang bermaksud membahayakannya, maka tidak akan menimpanya, dan jika ditakdirkan mati, maka sebanyak apapun orang yang melindunginya dari bahaya, kematian itu akan tetap menghampirinya. Ya. Jadi sakit misalnya dengan berobat sampai ke ujung dunia pun sekalipun kalau memang Allah sudah menghendaki orang tersebut meninggal, ya meninggal ya. Atau mungkin tidak ada penyakit apapun tiba-tiba meninggal juga banyak ya. Sekali lagi masalah kematian itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar. Kemudian jiwa menjadi tenang, tidak mudah goyah oleh keyakinan-keyakinan atau pengaruh dari lingkungan dan pergaulan di masyarakat, dalam masyarakat. Insya Allah kalau kita hati bersandar kepada Allah, insya Allah tidak bakal terpengaruh oleh apapun yang ada di masyarakat, pembicaraan-pembicaraan itu. Karena kita yakin semuanya adalah Allah yang menentukan, mentakdirkan.
Kemudian cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa apa yang terjadi padanya adalah karena takdir Allah yang penuh hikmah. Ya, sakit, ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan, apalagi masih kondisi pandemi ya, COVID, ini harus lebih ekstra hati-hati dalam kita bergaul, dalam kita menjaga kesehatan kita, imun kita juga kita jaga. Tentunya iman juga wajib untuk kita jaga ya. Kemudian mampu mengendalikan dirinya di saat suka maupun duka. Tidak berlebihan dalam merasa senang jika usahanya berhasil dan tidak mudah patah semangat apabila usahanya belum berhasil. Kalau usahanya belum berhasil ya kita ambil hikmahnya saja. Barangkali kalau kita diberikan keberhasilan, tahu-tahu kita timbul kesombongan di situ. Makanya Allah lebih memahami akan hal itu, mendingan tidak usah dikabulkan apa yang diinginkan. Nah, ya, itu. Kemudian anak-anak perhatikan, ini ada tugas ya di bab 9. Ini wajib untuk kalian kerjakan ya. Tolong sekali lagi boleh sampaikan, dalam mengerjakan tugas itu harus sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan waktunya. Jangan materi awal, tugas awal di pertemuan kedua tiba-tiba diupload di materi di tugas yang ke berapa. Sampai kemarin Bu Lilik menemukan ada tugas di bab 7, tiba-tiba saya lihat ada di bab 8 kemarin ada, ya Allah. Jadi mencari itu. Jadi tolong jangan mempersulit guru ya. Ini harus diupload di waktunya. Ya, harus diupload di waktunya. Ya, ini ada pertanyaan. 1. Bagaimana orang yang tabah menghadapi musibah? Tadi sudah Bu Lilik sampaikan ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan takdir mubrom dan takdir mu'allak? Ini pada pertemuan pertama minggu kemarin sudah disampaikan. Jelaskan dan berikan contohnya masing-masing. Ya. Kemudian sebutkan paling sedikit 4 hikmah mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini barusan aja disampaikan. Tolong segera dikerjakan supaya tidak numpuk tugas kalian, tanggung jawab kalian ya. Disesuaikan dengan, jangan lupa juga absensi. Ya, sekalipun belajarnya di rumah, absensi juga jangan sampai dilewatkan, jangan diabaikan. Demikian anak-anak, mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.